Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 21, ingin memaparkan dan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas besar Widya yang berjudul Eksplorasi Data dan Penilaian Kode Generatif AI. Jadi di sini ada anggota kelompok kami, ada Satria, Raffi, Aiman, saya, Anissa, dan Naila. Have you ever wondered, saat cuacanya sedang cerah dan sinar matahari sangat terik, terkadang udaranya justru lebih dingin. Sebaliknya, saat matahari tidak bersinar terik, udaranya justru terasa lebih panas. Kenapa seperti itu ya? Maka di situ, ayo kita cerita. Iklim merupakan salah satu komponen utama dalam sistem kebumian. Ia berperan penting dalam menentukan berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara langsung seperti kenyamanan termal, pertanian, dan kesehatan, maupun secara tidak langsung seperti pola cuaca ekstrim dan ketersediaan sumber daya air. Untuk memahami dinamika atmosfer yang kompleks ini, pemantauan dan analisis data iklim secara berkala menjadi sangat penting. Dari sana, kita dapat mendeteksi perubahan iklim dan mengantisipasi dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas manusia. Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan di pesisir timur Pulau Jawa, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan karakteristik iklim tropis yang cukup dinamis. Variasi suhu, kelembapan, dan curah hujan yang terjadi setiap harinya mencerminkan interaksi berbagai faktor atmosfer. Oleh karena itu, kami melakukan analisis terhadap data iklim harian di Surabaya selama bulan April 2025. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola iklim, mengenali potensi anomali, dan memahami bagaimana kondisi tersebut bisa berdampak terhadap aktivitas masyarakat setempat. Data dan sumber data. Jenis data yang kami gunakan adalah data iklim harian untuk bulan April tahun 2025. Data ini kami peroleh dari Stasiun Meteorologi Perak 1 di Surabaya dengan ID sekian, lokasinya berada di lintang sekian dan bujur sekian, dengan elevasi 3 meter di atas permukaan laut. Data ini dikumpulkan oleh BMKG sebagai instansi resmi yang bertanggung jawab terhadap pengamatan cuaca dan iklim di Indonesia. Adapun parameter yang tercatat dalam data ini meliputi suhu minimum atau TM, suhu maksimum atau TX, dan suhu rata-rata harian atau TAVG. Semua data ini dicatat dalam satuan derajat Celcius. Terdapat pula keterangan khusus dalam data. Jika muncul nilai 84 kali, berarti data tidak terukur. Sementara nilai 94 kali menandakan data tidak tersedia karena tidak dilakukan pengukuran. Next. Ada dua metode analisis. Metode analisis yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Ini digunakan untuk memahami karakteristik umum dari data iklim yang kami gunakan. Langkah pertama, kami menghitung statistik dasar seperti nilai mean, standar deviasi, minimum dan maksimum, serta persentil dengan persentil 50% yaitu median. Kami juga mengukur skewness dan kurtosis. Langkah kedua, kami melakukan analisis data kosong, yaitu mengidentifikasi variabel apa saja yang memiliki missing value dan menghitung persentasenya terhadap total data. Terakhir, kami melakukan interpretasi statistik, yaitu menganalisis pola, anomali, dan karakteristik masing-masing variabel cuaca. Metode analisis yang kedua yaitu analisis korelasi. Langkah pertama, kami menghitung koefisien korelasi Pearson yang digunakan untuk melihat hubungan linear antara dua variabel. Kami juga menggunakan analisis regresi linear dengan persamaan garis, Y sama dengan MX plus B untuk memperkirakan hubungan, dan menghitung nilai R kuadrat sebagai ukuran kekuatan hubungan tersebut. Selanjutnya, visualisasi korelasi dilakukan menggunakan heat map sehingga pola hubungan antar variabel dapat terlihat dengan lebih jelas. Korelasi dianggap signifikan jika nilai absolut dari koefisien korelasi lebih besar dari setengah atau R lebih besar dari setengah. Next. Untuk visualisasi data, kami menggunakan 4 visualisasi yang berbeda, yaitu box plot, time series, histogram, dan juga scatter plot. Nah, masing-masing dari mereka ini memiliki tujuan dan juga jenis yang berbeda-beda. Mungkin langsung di next aja untuk ke tahap pembahasan. Nah, untuk visualisasi data, kami menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan Excel dan juga menggunakan bantuan dari AI. Sini, untuk grafik time series, kami menggunakan data temperatur minimum dan maksimum yang divisualisasikan menggunakan visualisasi data tipe time series. Untuk temperatur minimum, pola yang kami dapat antara Excel dan juga AI kurang lebih sama dengan data yang kurang lebih juga sama. Untuk kedua data, variasi harian relatif stabil dengan rentang nilai antara 24,8 derajat Celcius hingga 26,4 derajat Celcius. Untuk suhu terendah tercatat pada akhir bulan, yaitu pada tanggal 29 dan 30 April dengan suhu 24,8 derajat Celcius. Sementara puncak tertingginya ada pada pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 16 dan juga 20 April dengan suhu 26,4 derajat Celcius. Untuk pola fluktuasinya tidak terlalu ekstrim, dengan sebagian besar hari bertahan di kisaran 25 sampai 25,8 derajat Celcius. Nah, untuk tren keseluruhan menunjukkan penurunan bertahap menjelang akhir bulan. Hal ini bisa jadi terkait dengan peningkatan kelembaban atau perubahan pola awan. Untuk temperatur maksimum, begitupun sama dengan temperatur minimum. Untuk pola yang kami dapat dari Excel dan juga AI kurang lebih sama, dengan fluktuasi yang lebih signifikan dibanding suhu minimum. Rentangnya ada pada 30,7 derajat Celcius pada tanggal 11 April hingga 34,8 derajat Celcius pada tanggal 19 April. Nilai tertingginya sendiri terjadi di pertengahan bulan, pada tanggal 18 sampai 19 April. Sementara untuk suhu terendahnya ada pada 11 April dengan suhu 30,7 derajat Celcius
Hal ini dikarenakan pengaruh kondisi atmosfer lokal. Secara umum, suhu maksimum masih cenderung konsisten di atas 32 derajat Celcius. Hal ini mengindikasikan karakteristik iklim tropis yang panas dengan paparan radiasi matahari intensif selama siang hari. Nah, untuk kecepatan angin rata-rata, kami menggunakan visualisasi data tipe histogram. Begitupun dengan data kecepatan angin rata-rata, untuk visualisasi menggunakan Excel dan juga AI, kurang lebih hasilnya sama, dengan pola yang sama, yang didominasi dengan nilai 1 meter per second untuk 70% hari. Sementara untuk pada tanggal-tanggal tertentu, seperti 3, 9, dan 22 April, bisa meningkat hingga 2 meter per second. Tetapi peningkatan ini tidak membentuk tren musiman. Untuk rentangnya cukup sempit, yaitu dari 1 sampai 2 meter per second, dengan tidak adanya nilai ekstrim. Hal ini mengindikasikan kondisi angin yang lemah yang khas dengan wilayah dataran rendah tropis. Boleh next? Baik, selanjutnya ada box plot. Dari kedua gambar box plot tersebut, tidak terdapat adanya outlier. Visualisasi menggunakan Excel menampilkan hasil yang cenderung lebih akurat karena langsung mengambil data asli melalui proses blok dan grafik otomatis tanpa transformasi kode, sehingga meminimalisasikan risiko kesalahan input. Untuk grafik scatter plot yang menggunakan Excel, antara variabel kolerasi suhu dan lama penyinaran matahari telah didapatkan korelasi yang positif lemah hingga moderat. Untuk visualisasi menggunakan AI, variabel kolerasi suhu dan lama penyinaran matahari menunjukkan kolerasi yang positif moderat. Next. Analisis kami dilakukan menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Kami menggunakan beberapa library utama. Yang pertama ada Pandas untuk manipulasi dan analisis data tabular. Yang kedua, NumPy untuk operasi numerik dan array. Yang ketiga, Matplotlib untuk visualisasi data dasar. Selain itu, kami juga memanfaatkan generative AI, yaitu ChatGPT, untuk membuat kode Python dan hasilnya dibandingkan dengan analisis manual. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari tugas besar ini? Pada tugas besar ini, kami telah berhasil mengumpulkan dan menganalisis data iklim harian Kota Surabaya selama bulan April 2025 yang bersumber dari BMKG dengan menerapkan teknik Exploratory Data Analysis atau EDA, seperti statistik deskriptif, visualisasi data, dan analisis korelasi. Hasil menunjukkan bahwa suhu udara cenderung stabil dengan rata-rata 28,7 derajat Celcius, suhu minimum 25,6 derajat Celcius, dan suhu maksimum berkisar antara 30,7 hingga 34,8 derajat Celcius, yang mencerminkan iklim pesisir tropis yang relatif konstan. Korelasi positif yang kuat antara lama penyinaran matahari dan suhu mengindikasikan bahwa radiasi matahari memang sangat berpengaruh terhadap kondisi termal harian. Kecepatan angin yang rendah turut memperkuat karakteristik atmosfer yang tenang, dan hubungan suhu maksimum minimum menunjukkan kestabilan iklim di wilayah tropis tersebut. Berdasarkan perbandingan visualisasi data antara Excel dan AI ChatGPT, dapat disimpulkan bahwa menggunakan Excel cenderung lebih akurat karena langsung mengambil data dari hasil blok dan grafik otomatis tanpa transformasi kode, sehingga meminimalisir risiko kesalahan input. Untuk meningkatkan akurasi data, dapat menggunakan data dengan interval waktu yang lebih singkat. Sebagai contoh, data dengan interval waktu 1 jam, yang berarti terdapat 23 data dalam 1 hari, dan 690 data dalam 1 bulan. Dengan demikian, visualisasi data yang dihasilkan dapat lebih akurat untuk menggambarkan kondisi Kota Surabaya. Selain itu, penambahan parameter iklim lain seperti kelembapan, tutupan awan, dan curah hujan dapat memperkaya pemodelan iklim serta memperjelas peran variabel penyinaran terhadap fluktuasi suhu, khususnya dalam menjelaskan anomali seperti hari-hari dengan penyinaran tinggi namun suhu relatif rendah. Penggunaan AI seperti ChatGPT untuk membantu analisis terbukti efektif dalam menghasilkan kode eksplorasi data secara tepat dan efisien. Namun, kode yang dihasilkan bisa saja berbeda tergantung pada interpretasi AI terhadap data dan juga bagaimana AI melihat format data yang digunakan. Oleh karena itu, validasi manual tetap penting untuk dilakukan untuk memastikan ketepatan hasil dan kesesuaian dengan data asli. Terus, bagaimana jawaban untuk pertanyaan yang tadi? Berdasarkan scatter plot yang menunjukkan hubungan antara lama penyinaran matahari dengan suhu rata-rata di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa penyinaran matahari memang sangat memengaruhi suhu udara. Namun, masih terdapat juga faktor-faktor lain, seperti ada atau tidak adanya awan. Karena saat di langit ada awan, panas yang berasal dari perut bumi tidak bisa dilepaskan ke atmosfer dan justru dipantulkan kembali oleh awan ke permukaan bumi. Sehingga terkadang meskipun sedang mendung dan tidak ada sinar matahari, udaranya justru terasa lebih panas. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.